Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan bagaimana kita berhati-hati terhadap penyesatan yang semakin hari semakin giat dalam melancarkan tipu jahatnya. Itulah pekerjaan setan yang tidak pernah kunjung usai itu. Ujilah segala sesuatu. Semangat ini harus kita tumbuh kembangkan saudaraku yang kekasih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi harus diakui dengan jujur hal ini seringkali lalai dilakukan oleh kebanyakan umat Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal 5, 19 sampai 21. 1 Tesalonika pasal 5, 19 sampai 21 demikian firman Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dan 6. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah imanmu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Saudara-saudara, ini menjadi menarik kalau kita memperhatikan bagaimana dikatakan orang-orang percaya harus berhati-hati di dalam dirinya. Bagaimana mereka harus sungguh-sungguh hidup di dalam kesungguhan yang penuh, menguji segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi menarik. Ada dua bagian, jangan padamkan roh. Perhatikan kalimat ini, jangan padamkan roh. Buat nubuat itu khotbah. Yang disampaikan, diberitakan bukan nubuat bilang, besok kamu ini, besok kamu itu. Tidak. 1 Korintus 14 ayat 3 jelas mengatakan, nubuat untuk menghibur, membangun, menasihati. Karena perspektif nubuat PL dan PB sudah berbeda. PL adalah nubuat mengenai Kristus dan sudah digenapi. Maka PB adalah nubuat apa yang diperkatakan oleh Kristus dan oleh para rasul, oleh Roh Kudus. Nah, itu Alkitab. Sekarang kita sudah punya semua. Maka kalau ada saudaramu susah, kesulitan, bernubuatlah dengan apa? Mengingatkan firman, mengingatkan janji Tuhan, sampaikan Alkitab itu, sampaikan berita itu utuh, jangan sepotong-sepotong. Nah, karena itu, jangan kita memadamkan roh yang bekerja pada hati nurani kita dan berbicara, yang mendorong kita untuk menyampaikan perkataan-perkataan benar. Dan jangan menganggap remeh apa yang disampaikan dari firman Tuhan, anggap diri sudah hebat dan tidak perlu mengetahui. Itu bahaya. Tetapi, jangan pula kemudian engkau membuka telinga tanpa reserve. Lalu kalau ada orang bilang firman Tuhan berkata, padahal firman Tuhan tidak seperti itu. Nah, itu bahaya. Jadi gimana caranya, Pak? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali jemaat bilang, ini kita bingung, 10 pendeta khotbah, 10-10-nya kan beda-beda, Pak.
Nah, lalu gimana? Wah, itu cara kekayaan Tuhan memimpin, memang Tuhan luar biasa. Loh, kalau 10 itu beda-beda dalam aplikasi kita bisa ngerti. Tapi kalau 10-nya itu beda dalam pengertian tolak belakang, itu mana bisa ditolerir? Pasti ada kesalahan di sana. Nah, kesalahan ini harus diperbaiki. Nah, karena itu umat harus jeli. Bagaimana caranya? Itu sebab tidak mungkin engkau bisa mengenali mana yang benar, mana yang salah, kalau engkau sendiri tidak suka membaca Alkitab. Jadi tidak ada jalan lain. Bacalah. Sehingga kita tidak bisa meremehkan, tetapi tidak bisa menerima mentah-mentah tiap apa yang diperkatakan sebagai firman Tuhan. Ujilah. Ini menarik, saudara. Nah, konsep ini memang banyak dikembangkan. Misalnya seorang bicara, oh Tuhan bilang sama saya ABCD. Lalu ini sudah diuji, sudah konfirmasi ya kepada 30 atau 40 hamba Tuhan. Dan mereka bilang iya. Saudara, kalau yang menguji adalah orang satu kelompok, sudah pasti iya dong. Oh, memang sama modelnya, sama standarnya, sama ukurannya. Coba yang uji orang lain, apa iya? Nah, karena itu jangan yang uji diri sendiri atau kelompok sendiri. Tapi yang uji juga jangan orang lain. Yang uji apa? Alkitab. Karena kalau orang lain kelompok berbeda langsung bilang itu salah. Nggak cocok, nggak begitu pahamnya. Nah, jadi tidak penting kelompokmu, tidak penting kelompok lain, tapi penting Alkitab. Karena itu siapapun yang berbicara, selama benar sesuai dengan Alkitab, entah kelompokmu, entah bukan, terimalah. Sehingga apa yang dikatakan itu betul-betul menjadi sebuah proses pengujian. Diuji betul-betul apakah memang demikianlah Tuhan berkata, atau itu cuma kata pengkhotbah. Keunggulan keimanan di dalam kekristenan mengajar kita untuk betul-betul jeli dalam memainkan peran. Sehingga kita tidak terjebak pada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Itulah perbuatan yang baik. Maka dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apa itu jenis kejahatan? Ketika kau memberi telingamu untuk kesesatan dan engkau meneruskannya. Kacaulah dunia ini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alat ukur pertama untuk menguji kesesatan adalah Alkitab. Jadi kau boleh dengar apa saja yang dikatakan orang, tapi tidak boleh percaya dengan segera. Ujilah, betulkah Alkitab bilang begitu? Nah, oleh karena itu untuk menguji, bagaimana kau bisa uji kalau kau tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana kau bisa uji kalau kau tidak pernah mengerti? Itu berbahaya. Jadi mengertilah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi amat sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menjalani pergumulan kehidupan kita, dan bagaimana kita memainkan peran kita, sehingga kita sungguh-sungguh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bergumul, bertanding, bertarung untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk direnungkan, dipikirkan di kebersamaan kita. Ini jadi bagian yang penting bagaimana kita bergumul, bertumbuh dalam kehidupan keimanan kita. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, cermati, pahami dalam kesungguhan yang seutuhnya. Bagaimana seharusnya engkau hidup dalam kebenaran yang penuh itu. Bagaimana engkau menjalani kehendak Tuhanmu untuk puji hormat bagi namanya. Jadi, apapun yang kau dengar, katanya firman Tuhan, silakan. Pak, dari Alkitab loh dia ngomong, dia baca Alkitab. Ya, baca Alkitab sama menafsirkan apa yang dibaca itu dua hal yang berbeda. Nah, maka kalau saya ngomong begini pun saya sedang menafsir. Nah, Anda uji lagi, betul nggak begitu? Cocok nggak tafsirannya Pak Bigman ini dengan apa yang ada di kitab suci? Jangan buru-buru amin dulu. Periksa. Kalau Anda Kristen yang baik, Anda akan mengerti. Tapi kalau Anda terlalu mudah percaya dan kemudian tertipu, bertanyalah pada dirimu, sesungguhnyakah kau Kristen? Apalagi mengikut dengan gelap mata. Karena barang siapa menjadi pengikut manusia, celakalah dia. Tuhan akan menghukumnya. Seharusnya kita menjadi pengikut Tuhan, bukan pengikut pendeta atau kelompok atau apa. Oleh karena itu sangat mengerikan sebetulnya banyak orang Kristen yang begitu gelap mata, mendukung dengan gila, tanpa reserve lagi, merasa paling benar, paling yakin, tapi tidak mau membaca Alkitab. Tuhan kan bicara sama dia, Tuhan kan bicara sama dia, itu kan kata dia. Dari mana kau tahu itu kata Tuhan? Dari mana kau tahu Tuhan bicara? Maka kalau Tuhan yang bicara, pasti yang dibicarakan sesuai Alkitab. Emang gitu Alkitab? Emang ada omong Alkitab gitu? Karena kalau tidak, sebetulnya kau hanya percaya pada manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Celakalah.
Karena tidak ada boleh orang mengatasnamakan Tuhan. Celakalah yang percaya dan tanpa mengujinya, karena Tuhan akan marah kepadanya. Sudah diingatkan, ujilah. Karena kalau kau tidak mengujinya berarti engkau berbuat kejahatan. Ujilah supaya engkau menjauhkan dirimu dari segala kejahatan, yaitu mempercayai dan kemudian mendukung ajaran yang salah. Saya suka Alkitab. Sangat terbuka. Sehingga ukuran-ukurannya menjadi sangat nyata. Kalau kita mau belajar. Kalau enggak, ya susah. Tapi memang susah mengajar umat untuk mau jadi umat pembelajar. Ini pun fakta. Karena itu barang siapa yang cinta pada kebenaran, biarlah dia mencintainya dalam kesungguhan. Supaya jangan kemudian dia menjadi salah dan hidup tidak berkenan kepada yang Tuhan kehendaki. Ayo maju, jalani hari-hari. Jangan terjebak salah dan kemudian di ujung jalan meratapi. Karena itu tidak akan ada gunanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini prinsip yang pertama yang perlu untuk kita perhatikan. Lalu Paulus pun mengingatkan juga kepada orang-orang di Korintus bagaimana sang rasul berkata, supaya ketika kita menguji tiap apa kata orang sesuai dengan ajaran Alkitab, tapi kita juga perlu menguji diri kita. Ya, apakah kita berdiri tegak dalam iman yang Tuhan kehendaki? Karena bisa jadi sebetulnya kita beriman, mau percaya pada Tuhan Yesus, tapi Yesus yang memenuhi seluruh keinginan kita. Yesus yang mengiyakan seluruh apa yang kita mau. Oh, percaya pada Yesus engkau akan sembuh, percaya pada Yesus engkau akan kaya. Saya suka itu. Percaya pada Yesus, ikut dia dan engkau harus memikul salibmu, menyangkal dirimu. Saya nggak suka itu. Maka kita harus menguji. Di mana sebetulnya iman kita? Kita harus menguji. Bagaimana sesungguhnya kita dalam memahami kebenaran itu. Barang siapa yang menguji dirinya, maka dia akan menemukan dirinya dan punya waktu memperbaikinya. Barang siapa tidak mau menguji dirinya, celakalah, karena itu akan menjadi malapetaka dalam hidupnya. Hati. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus yang ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan diuji. Betulkah Kristus di dalammu? Dan betulkah engkau bersama dengan Kristus Tuhanmu? Betulkah engkau menjalani hari-harimu di dalam dan bersama dengan dia? Nah, inilah menjadi penting saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus bahwa aku berharap supaya kamu tahan uji. Dan ingat, bukan kami katanya sebagai rasul yang tidak tahan uji. Kalau kemudian kita tidak bersama-sama lagi, itu gambarannya. Jangan kau pikir aku yang tidak tahan uji. Karena engkau sudah terjatuh dan ternoda membuat dirimu terpisah. Jadi kita menguji apa dikatakan orang. Tetapi nomor 2, jangan lupa juga menguji kepada diri sendiri. Sejauh mana selera kita, gairah kita bertuhan itu. Sejauh mana sebetulnya kita percaya kepada Kristus dan mengaminkan seluruh perintahnya dan siap sedia berjalan di dalam dia, bersama dengan dia. Apapun konsekuensinya. Kita harus jujur, seringkali kita lari dari kehendak Tuhan. Kita harus jujur, kita seringkali mau berjalan di jalan yang kita mau, bukan jalan Tuhan. Nah, itu berbahaya. Jadi ujilah segala sesuatu. Ujilah ajaran yang kau dengar, ujilah dirimu sendiri. Maka dengan demikianlah sebetulnya kita menjaga tiap langkah supaya tidak menjadi salah dan menimbulkan murka Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan kehidupan menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, keindahannya terletak di mana? Ketika kita taat pada kehendaknya. Keindahannya terletak di mana? Ketika kita menghadapi masalah dan bisa melewatinya. Keindahannya terletak di mana? Ketika kita ditimpa berbagai musibah, di kesulitan, kepahitan, tapi tetap mampu memuji Dia. Keindahannya di mana? Ketika kita pas-pasan, menurut ukuran ekonomi bahkan berkekurangan, tapi mampu bersyukur dan tetap memberikan apa yang harus kita kerjakan di kehidupan. Tidak uang kita, tenaga kita, hidup kita, tapi tidak ada keluh kesah, merengek dan meminta-minta. Itu loh. Karena itu yang kita uji diri kita. Sejauh mana sebetulnya kita punya motivasi yang murni dalam bertuhan. Sejauh mana sebetulnya kita punya motivasi yang murni dalam melayani Tuhan. Betulkah
ketika aku bertuhan dan memuji Dia adalah untuk mengabdikan diriku kepadanya, atau aku berminat mendapat keuntungan dari percaya kepada Kristus. Jangan racuni dirimu. Dan jangan beri telingamu untuk mendengar ajaran-ajaran salah. Seleksilah, ujilah. Begitu ke Alkitab. Saya seringkali mendengar satu kalimat, saudara ya, aduh Pak, Bapak sih ngomongnya betul, tapi kan kalau kita belum ngomong sama orang, ayo ikut Tuhan Yesus, tapi ikut Tuhan Yesus itu sangkal diri, pikul salib, menderita. Kan orang pada nggak mau, Pak. Saya masih bingung ketika orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, tidak mampu berpikir Kristen. Sejak kapan kekristenan itu tawaran yang diberi ekstra bonus, lalu berbagai kemudahan seperti banyaknya nomor-nomor HP, provider-provider yang menawarkan free SMS, free ini, supaya orang berlomba-lomba beli kepada provider nomor tersebut. Supaya memakai provider itu. Kristen bukan itu. Kristen bukan barang obralan karena Kristen bukan barang rongsokan. Kristen bukan barang obralan karena tidak ada yang bisa menandinginya. Kristen itu barang luar biasa, itu keimanan sejati. Tapi sayang, orang sudah merubah kekristenan menjadi berita yang menyenangkan telinga. Dimodifikasilah dengan dalil lah. Kalau ngomong gitu ya orang lari semua. Sampai akhirnya tak jelas. Kalau khotbah bilang Tuhan Maha Kuasa. Lah kalau Tuhan Maha Kuasa, lalu orang dengar derita aja terus lari, di mana kuasanya? Itu menghina Tuhan itu. Kalau Tuhan Maha Kuasa, orang takut pun bisa dirubahnya berani. Orang lemah bisa dirubahnya kuat. Orang mau pergi pun bisa diubahnya mengikut. Itu kuasa Tuhan. Selalu bilang nanti Roh Kudus memberi pencerahan. Nah, itu kalau khotbah sisi mana? Kalau nggak tahu nanti kita diberi hikmat oleh Tuhan. Kering Yeremia begitu ya. Bagaimana kemudian 33 ayat 3 itu. Tuhan akan memberitahu, membuka rahasia-rahasia dan seterusnya. Kalau sudah mau menghadapi persoalan aja begitu. Tapi kalau sudah mau berita penginjilan, lalu takut, lalu kemudian mari kita downgrade. Kita turunkan beritanya. Kan jadi ngeri saudara-saudaraku. Kita melakukan banyak sekali kejahatan. Kita mesti mengerti percaya pada Tuhan adalah privilege yang diberikannya. Kita harus mengerti percaya kepada Tuhan adalah anugerah yang tak terlupakan. Kita harus mengerti percaya kepada Tuhan. Itulah kehidupan. Bersyukurlah jikalau kita boleh percaya kepadanya. Tapi periksalah dirimu dan ujilah. Kalau soal mengaku, semua orang kan ngaku, aku percaya pada Tuhan. Aku percaya pada Yesus. Tapi saya selalu suka dan mengingatkan seperti apa dikatakan Alkitab. Kalau kau bilang kau percaya pada Tuhan, setan pun percaya dan gemetar. Kita percaya tapi mengakal-ngakali Tuhan, kan begitu ya. Kita percaya tapi mendowngrade kebenaran firman Tuhan supaya cocok dengan selera diri. Tak perlu kau ajari, Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi perlu kau jalani apa yang menjadi kehendaknya. Maka bahagialah hidup kita. Itulah kepuasan keimanan orang Kristen. Tidak akan ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tapi bukan berarti tidak ada pencobaan. Tapi kuat menanggungnya. Itu fakta iman Kristen. Saya suka Alkitab. Anda mau lari kemana? Kebenaran itu nyata. Karena itulah mari saudara-saudaraku yang kekasih. Menguji segala sesuatu harus menjadi semangat penuh dalam hidup kita. Menguji segala sesuatu supaya kita jangan terjerembab, jatuh di jalan yang salah, tak berdaya untuk bangun dan mengayunkan langkah. Tapi bangunlah dan hiduplah. Jadilah laskar yang luar biasa. Apapun yang kau dengar, jangan segera katakan amin. Ujilah. Mungkin yang ngomong menarik, punya bakat motivator, lalu ngomong hebat dan Anda terkagum-kagum. Karena memang susunan katanya manis. Dia ngomong begitu menggugah emosi. Tapi kebenarannya, jumpalitan. Nah yang repot kalau nalar saudara udah gak jalan, emosi sudah terpenuhi, terkuasai. Apapun katanya, amin semua, itu yang celaka. Makanya berjaga-jagalah, ujilah segala sesuatu. Firman itu adalah kebenaran yang kita dengar, bukan cara menyampaikan yang tenar atau yang enak, yang hebat, bukan. Puji Tuhan, kalau isinya benar, cara penyampaiannya menyegarkan. Wah, thanks God, gitu loh. Tapi ingat, cara penyampaian bukan ukuran. Isinya. Sekalipun mungkin kita ngantuk dengar dia bicara. Tapi bukan ngantuk atau tidaknya. Karena cara orang itu bicara. Tapi kecintaan pada kebenaran.
Itu yang harus kita bangun. Dan banyak orang celaka karena kecelek di bagian ini. Dan kemudian terjebak. Ujilah diri sendiri, supaya dengan demikian kita juga bisa mengukur diri. Tak sekedar mengukur orang lain begini dan begitu, tapi kita juga. Kita ukur diri kita. Saya bersyukur melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan itu sangat bersyukur karena menemukan betapa aku perlu banyak diperbaiki. Karena aku menemukan betapa semakin ku kenal Dia, semakin tiada rasanya hidup ini. Banyak yang sudah kukerjakan dalam pelayanan, tapi semakin ku dalami firman, aku tersentak. Tak ada apa-apanya. Karena itu aku harus belajar terus dan terus melayani tanpa memperhitungkannya. Karena kalau aku berhitung hanyalah kebodohan yang tidak termaafkan. Mengingat kasih Tuhan yang tak bisa dihitung. Bodoh sekali saya mau menghitung pengabdian. Ayo hidup benar. Kita uji diri kita. Sejauh mana kita bergantung dan sungguh-sungguh kepada Yesus dan tidak memanfaatkan Dia hanya sebagai mentara untuk memenuhi seluruh keinginan kita. Ini penting. Satu struktur keimanan yang kita bangun yang sehat, yang kuat, yang holistik, yang bisa membuat kita menjadi tegar dalam hidup, tak mudah terjebak pada perangkap si jahat yang datang dalam berbagai bentuk khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, tapi merusak struktur iman percaya kita. Iman-iman kita yang dibangun, bahwa iman itu adalah apa yang kita mau Tuhan akan berikan. Tak peduli itu sesuai apa tidak dengan kehendak Tuhan. Itu bahaya. Oleh karena itu apa yang kau inginkan tak jadi penting. Tapi sejauh mana yang kau sejalan dengan kehendak Tuhan, itu yang terpenting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan bagian ini dengan sungguh. Sehingga dengan demikian seperti yang dikatakan Paulus, 2 titik penting. Menguji ajaran yang kau dengar dengan Alkitab, menguji dirimu dengan hati nurani. Tetapi bagaimana engkau bisa menguji diri kalau hati nuranimu mati? Kan begitu bukan? Dan kenapa hati nuranimu mati? Karena kau tidak baca Alkitab dan tidak mau pernah mengerti. Tapi kalau kau baca Alkitab dan kau mengerti, kau bisa menguji tiap khotbah, benar apa tidak. Tiap perkataan pendeta, benar apa tidak, sesuai Alkitab apa tidak. Maka engkau yang menguji karena mengerti Alkitab, maka engkau akan menemukan siapa dirimu. Semoga engkau jadi rendah hati dan terus bertumbuh dalam kebenaran sejati. Melakukan dan terus melakukan tanpa pernah merasa luar biasa di seluruh aspek pelayanan. Tapi terus merasakan bagaimana memang sudah semestinya, sudah seharusnya melayani Tuhan. Tak boleh lari, tak boleh berhenti. Layani apa yang Dia kehendaki supaya hidup kita menyenangkan hatinya. Dan hidup yang menyenangkan hatinya akan menjadi hidup keberkatan yang luar biasa. Tidakkah itu menggairahkan? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Bagaimana kita melihat si penyesat yang datang dengan gesitnya, dengan rajinnya, berusaha menyesatkan banyak orang. Dan dia akan berjuang habis-habisan, itu tipu muslihatnya dan celakanya. Setan tak datang dalam rupa menakutkan, tapi dia datang dalam rupa pengkhotbah yang menyampaikan firman. Tapi firman yang sudah didiskon, firman yang sudah dibengkokkan, firman yang berorientasi pada diri, bukan lagi kehendak ilahi. Semoga Anda tak terjebak karena peka untuk memahami kebenaran yang utuh. Jadi, ujilah segala sesuatu. Hati-hati yang tampaknya bagus. Karena jangan lupa, perangkap selalu menarik minat. Masuk, habislah. Kita terikat dan tak berdaya di sana. Semoga kita tak terjebak. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita mengenali ajaran sesat, mengujinya dan berkemampuan di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Terus tolong pimpin, tuntun, ajari kami hidup di dalam kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami mau berdoa Bapa di dalam surga, supaya Tuhan memampukan kami hari demi hari bergumul dengan kebenaran sejati, hidup dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu, sehingga kami dimampukan mengenali ajaran sesat dan tidak terjebak di sana. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami tak sekadar menguji tiap khotbah yang kami dengar, tapi juga mampu menguji diri supaya kami tak terjebak dalam kesombongan, besar kepala,
Akhirnya kami tahu ajaran itu salah, tapi kami terjebak. Bukan pada ajaran, tapi kesombongan yang luar biasa. Karena kami telah menjadikan firman hanya sebatas pengetahuan. Tapi ajar juga kami tak bersembunyi, malas belajar tak berpengetahuan, lalu bilang Roh Kudus akan mencerahkan. Tuhan, jangan biarkan kami menipu diri. Mampukan untuk terus menyadari kehadiran-Mu di tiap langkah hidup ini. Demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.